Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, senang sekali kita berjumpa kembali di mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Dan untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai keseimbangan perekonomian di pasar barang dan uang. Nah, namun untuk di pertemuan kali ini, satu materi ini akan kita ulas hanya di sampai keseimbangan perekonomian di pasar barang. Kemudian selanjutnya untuk keseimbangan perekonomian di pasar uang akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, teman-teman semuanya, ketika kita mendengar keseimbangan perekonomian di pasar barang, pasti kita telusuri dulu. Pasar barang ini sebetulnya apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan pasar, ya kan? Pasar, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bersama, definisi secara singkat pasar ini adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Ada juga yang menyampaikan bahwasanya pasar ini adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan. Yang mana pada pembelajaran kali ini dalam teori ekonomi makro, pasar itu ada pasar barang dan juga ada pasar uang, teman-teman semuanya ya. Nah, untuk fokus kita pada minggu ini, kita akan membahas mengenai pasar barang. Apa sih pasar barang itu? Pasar barang ini adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang juga bisa disebut dengan sektor real, teman-teman. Kemudian dalam pasar barang ini sendiri teman-teman, kita akan menjumpai yang dimaksud dengan kurva IS atau investasi saving. Ini adalah kurva yang nantinya akan menghubungkan antara suku bunga yang simbolnya adalah I atau R kecil ini dengan pendapatan nasional ya. Simbolnya adalah Y besar yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang itu sendiri. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang tadi sempat saya singgung, di dalam pasar itu ada yang namanya permintaan dan penawaran. Teman-teman tahu ya permintaan itu apa, penawaran itu apa. Jadi kalau permintaan ini lebih pada ke eh, apa namanya sejumlah sejumlah barang ya atau jasa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen atau oleh masyarakat, oleh pelanggan ya. Jadi misalnya ada suatu kelompok masyarakat atau mungkin Anda ya seorang individu yang mana dia dalam pasar barang itu sendiri membutuhkan misalnya 10 sepatu atau 10 pakaian. Nah, jadi dalam pasar itu sendiri ada permintaan dan ada penawaran. Itu tadi permintaan. Nah, kemudian penawaran itu apa? Penawaran ini adalah ketersediaan atau kemampuan perusahaan untuk memproduksi suatu barang dan jasa yang akan dijual dalam pasar itu sendiri. Jadi misalnya perusahaan ini ternyata mampu untuk memproduksi 10 sepatu. Artinya sesuai ya, ada keseimbangan di sana dengan permintaan yang ada di pasar. Jadi permintaan dari sekelompok orang misalnya. Tapi itu tadi ya teman-teman ya, intinya pada pasar itu sendiri ada satu titik di mana eee, permintaan bisa jadi lebih besar daripada penawaran, ada juga kemudian penawaran ini jauh lebih besar daripada permintaan. Misalnya perusahaan mempunyai ketersediaan barang jauh lebih banyak dari permintaan konsumen. Nah, apa namanya, jadi kalau misalnya dengan beberapa, kasus-kasus tersebut, biasanya berdampak pada harga yang akan ditawarkan. Jadi nanti kita akan bahas lebih panjang, teman-teman semuanya mengenai permintaan dan penawaran ini sendiri. Nah, namun hal yang perlu diketahui teman-teman, permintaan berjumpa dengan penawaran ini akan bertemu dengan yang namanya keseimbangan pasar barang. Nah, nantinya kita akan menentukan bagaimana titik di kurva IS itu sendiri, investasi saving ya, yang mana didasarkan bahwa investasi atau I ini akan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Dalam hal ini adalah R kecil. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengenali dulu beberapa variabel yang ada pada pembahasan keseimbangan pasar barang dan uang ini.
Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Jadi dalam pembelajaran keseimbangan perekonomian di pasar barang, ini kita perlu kenalan dulu dengan beberapa variabel ini. Ya, jadi di variabel ini ada C sebagai konsumsi, Y sebagai pendapatan nasional. Kemudian juga ada I besar dan I kecil, teman-teman semuanya. Ini bisa teman-teman pahami dan jangan sampai salah ya. Bahwasanya untuk I besar ini adalah investasi, I kecil ini adalah tingkat bunga. Selanjutnya Y, ini punya rumus di mana C sama dengan C plus S, di mana S adalah saving dan C tadi itu adalah konsumsi ya. Sehingga ketika teman-teman mencari tahu S itu apa, maka S ini sama dengan Y dikurangi dengan C. Atau untuk mencari saving, itu adalah dengan pendapatan nasional dikurangi dengan jumlah konsumsi. Selanjutnya ada C sama dengan C0 plus BY. Apa sih C0 ini? C0 ini adalah autonomous konsumsi atau besarnya konsumsi jika pendapatan nasional itu dianggap dengan 0. Sekali lagi, C0 ini ada apabila pendapatan nasional ini dianggap 0. Dan B ini sama dengan MPC. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Nah, jadi ini masih kembali pada rumusan yang tadi untuk dari turunan dari Y sama dengan C plus S, maka S sama dengan Y min C, ya. Jadi kalau kita kembali pada rumusan yang ini, C-nya ini adalah persamaan ini, maka S sama dengan Y min C0 min BY, atau S sama dengan min C0 plus 1 min B kali Y, teman-teman. Di sini juga ada I0. I0 ini adalah investasi pada saat tingkat bunga ini 0. Ya. Dan A ini adalah marginal propensity to investment atau MPI. Kemudian, oke, kita lanjutkan berikutnya ke rumusan ini teman-teman semuanya. Jadi keseimbangan di pasar barang terjadi jika I atau investasi sama dengan saving ya. Dan untuk turunan rumus persamaannya, ada I0 plus AI sama dengan min C0 plus 1 min B kali Y. Sehingga jika 1 min B kali Y ini sama dengan I0 plus C0 plus AI. Maka untuk mencari investasi saving atau pendapatan nasional, rumusnya adalah C0 plus I0 dibagi dengan 1 min B, kemudian ditambahkan A per 1 min B kali I. I kecil ya. Oke, di sini kita akan mencari tahu bagaimana sih untuk menemukan fungsi IS apabila Anda menjumpai soal seperti ini. Di sini ada pendapatan Y-nya dari mulai 0 sampai dengan 300. Kemudian diketahui C-nya itu ada 150 sampai dengan 390, bunga atau I kecil dari 0 sampai 0,15, dan investasi ini dari 150 sampai dengan investasi paling rendah yaitu 60. Nah, kemudian ini rumusannya teman-teman ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus C sama dengan C0 plus BY, maka C-nya jika C sama dengan 150, teman-teman semuanya, ditambah dengan 230 dikurangi 150, kemudian dibagi 100 min 0 dikali dengan Y. Sehingga ditemukan persamaan C sama dengan 150 ditambah dengan 0,8 Y. Nah, kemudian kita cari S-nya. Bagaimana mencari S? Kita masukkan dulu persamaannya. S sama dengan min C0 plus 1 min B kali Y. Maka di sini setelah kita ketahui C-nya adalah 150 plus 0,8 Y, ini maka kemudian kita kurangi dengan apa teman-teman? Di sini 1 ya, jadi 1 dikurangi 0,8 sehingga hasilnya min 150 ditambah dengan 0,2 Y. Selanjutnya I sama dengan I0 plus AI, maka jika I-nya untuk mencari I adalah 150 ditambah dengan 120 dikurangi 150, kemudian dibagi dengan 0,05 dikurangi 0 kali I, sehingga persamaannya I sama dengan 150 dikurangi dengan 600 I. Nah, ini syarat keseimbangannya teman-teman. Jika kita kembali pada rumus, syarat keseimbangannya itu kan I sama dengan S. Maka kita masukkan ke kedua persamaan tadi. I-nya tadi berapa? Nah, tadi kan I diketahui 150 dikurangi 600 I ya. Sama dengan S. S-nya berapa? Min 150 tambah 0,2 Y. Kita masukkan dalam persamaan, kita hitung, sehingga diketahui IS atau Y ini sama dengan 1.500 dikurangi dengan 3.000 I. Ini untuk kita mencari Y itu sendiri ya.
Oke, berarti di sini I-nya masih belum diketahui ya berapa. Oke, kemudian kita gambar dalam kurva IS, teman-teman. Di sini untuk kurva IS dalam keseimbangan pasar barang, IS ini bentuknya downward ya teman-teman ya. Jadi apabila R, masih ingat R itu tadi apa teman-teman semuanya? Ya, masih ingat? R itu apa? Coba ini kalau misalnya kita kembali pada rumus yang tadi, R atau suku bunga, teman-teman. Ini apabila naik ya, tinggi, nah ini ada pengaruh dengan investasi. Ya, ada pengaruh pada investasi. Nah, balik lagi jika investasi turun, maka pendapatan nasional juga akan ikut turun. Nah, sehingga di sini dalam penggambaran kurvanya teman-teman semuanya eh di sini untuk Y ya, Y-nya tadi kalau nggak ini kan rumusannya 1.500 di sini titiknya. Kemudian I kita mulai dari 0. Jadi kalau sorry maksud saya jika ini adalah jika I diandaikan 0, maka Y ada di titik ini teman-teman. 1.500 dikurangi 0 ya kan berarti hasilnya 1.500 kan. Kemudian kita tambah kita bikin lagi misalnya di situ I-nya 0,1. Berarti titiknya ada di sini. Ya. Y-nya berapa? 1.200. Lanjut, kalau misalnya I-nya adalah 0,2. Berarti Y-nya berapa? 900. Nah, sampai kemudian di titik ini ya, di titik apa namanya 0,5 ini teman-teman untuk kemudian kita bisa menarik garis dalam kurva IS ini sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurva dari IS teman-teman semuanya, yaitu adalah besarnya angka pengganda multiplier yang mempengaruhi intercept dan gradien atau tingkat kemiringan dari kurva IS ya. Ini tingkat kemiringannya. Kemudian juga kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, di mana wujud kepercayaan masyarakat ini biasanya ditujukan oleh semakin percaya atau optimis, maka konsumsi dan investasi otonom C0 dan I0 akan semakin besar. Dan semakin kurang percaya atau pesimis masyarakat, maka konsumsi dan investasi otonom ini akan semakin kecil. Mungkin ini bisa teman-teman analisa ya dan bisa teman-teman rasakan saat kondisi pandemi saat ini, di mana banyak sekali disinggung ya bahwa kepercayaan masyarakat nih dalam hal mengkonsumsi dan berinvestasi ini di titik ini nih sekarang ini pesimis teman-teman ya, jadi semakin kurang percaya, pesimis, maka konsumsi dan investasi otonom juga semakin kecil. Jadi banyak masyarakat juga yang tingkat pembelanjaannya juga ikut menurun ya, seperti yang kita ketahui bersama. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kurva IS lainnya adalah kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga. Semakin peka berarti semakin besar ya. Jadi semakin peka berarti tingkat bunga semakin besar, berarti semakin besar pula nanti gradien kurva IS-nya. Selanjutnya yang keempat adalah belanja pemerintah. Di mana semakin besar belanja pemerintah, maka semakin naik kurva dari IS atau kurva investasi saving tersebut. Nah, di sini ada pembentukan kurva IS dari perubahan keseimbangan pembelanjaan agregat ya. Di mana di sini teman-teman bisa lihat untuk yang ada di kurva atas dan bawah ada perbedaan. Untuk di atas itu mengenai keseimbangan pendapatan nasional yang tergambar dengan menggunakan fungsi S fungsi S F sama dengan F kali R dan Y. Dan kemudian ini setelah melakukan pembelanjaan agregat seperti itu teman-teman semuanya. Dan ini yang perlu diketahui pembentukan kurva IS, ini saya gambarkan ulang di sini ya. Ini penjelasan yang ini tadi, ini kita ulas di sini. Oke, jadi pembentukan kurva IS dari perubahan keseimbangan pembelanjaan agregat, di mana teman-teman AE, ya di sini kan kalian lihat AE ini sama dengan agregat ekspenditur atau pembelanjaan agregat, dan Y itu sama dengan pendapatan nasional. Yang teman-teman perlu ketahui, Y itu sama dengan AE.
Dan R sama dengan tingkat suku bunga. Nih, tingkat suku bunganya. Kemudian E sama dengan keseimbangan. Nah, ini yang akan mempengaruhi ya, apakah itu grafiknya akan semakin naik atau semakin turun atau melambai dan lain sebagainya. Nah, fungsi IS, fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional, ini dipengaruhi oleh syarat keseimbangan pasar. Apa rumusnya? Yaitu I sama dengan F dikali R dan Y. Ya, ini ya, kita kembali ke rumus ini teman-teman. Nah, oke. Dan kurva IS, nih kurva IS, ini kurva yang menghubungkan berbagai tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan pada pasar barang. Nah, yang perlu dicatat teman-teman, hubungan tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam pasar barang itu bersifat negatif. Ya, jadi jika R tingkat suku bunga turun, maka investasi naik dan Y juga ikut naik. Nah, oke, ini sebentar. Oke, jadi ini adalah kurva 4 kuadran ya, teman-teman. Ini kuadran 1, 2, 3 dan 4. Ini jadi memang dalam keseimbangan pasar barang ini juga teman-teman bisa mengacu dengan pembelajaran agregat atau juga dengan menggunakan yang 4 kuadran ini, teman-teman. Oke, jadi ini merupakan model penurunan fungsi dan kurva IS apabila di satu kondisi yang perekonomian yang berbeda-beda. Dan ini adalah kebijakan fiskal dan pengeluaran kurva dari IS itu sendiri, investasi saving. Oke, teman-teman semuanya, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut lagi karena ini akan berkaitan juga dengan pasar uang, keseimbangan pasar uang dengan kurva LM-nya ya, atau liquidity money supply yang akan kita bahas di minggu selanjutnya, teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman pelajari dulu dan nanti akan saya berikan contoh soal yang bisa teman-teman, contoh soal atau tugas ya, yang bisa teman-teman akses di e-learning untuk teman-teman kerjakan ya. Baik, itu saja dari saya teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.